Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gita Widya Putri dengan NIM 64242340 dan perkenalkan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sofi Putri Anggraini dengan NIM 64242078. Nama saya Nela Ramadhani dengan NIM 64242161. Perkenalkan, nama saya Lailia Faridatul Jannah dengan NIM 64242142. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Analisis Network Planning dengan metode CPM dan PERT pada proyek kelistrikan kereta api di PT Reka Indo Global Jasa. Dengan dosen pengampu mata perkuliahan Manajemen Bisnis dan Operasional Ibu Taisya Sahlani Pratiwi, SEMM. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Manajemen operasional memiliki peran penting dalam keberhasilan infrastruktur karena setiap aktivitas saling berkaitan dan harus diselesaikan secara tepat waktu, tepat biaya, serta tepat mutu. Pada proyek pemasangan komponen kelistrikan yang dikerjakan oleh PT Reka Indo Global Jasa, masih terdapat resiko keterlambatan akibat kompleksitas pekerjaan, pengelolaan resiko yang belum optimal, dan perencanaan aktivitas yang kurang terstruktur. Kondisi tersebut dapat menyebabkan pembengkakan biaya serta menghambat penyelesaian proyek. Oleh karena itu diperlukan penerapan network planning dengan menggunakan metode Critical Path Method atau CPM untuk menentukan lintasan kritis dan mengoptimalkan jadwal proyek serta metode program Evaluation and Review Technique atau PERT untuk menggunakan ketidakpastian durasi pekerjaan dan menghitung probabilitas penyelesaian proyek secara tepat waktu. Adapun rumusan masalahnya, penelitian ini membahas bagaimana mengidentifikasi urutan aktivitas dan hubungan ketergantungan antara pekerjaan pada proyek pemasangan komponen kelistrikan kereta api Makassar sampai Parepare. Selain itu, penelitian ini bertujuan menentukan lintasan kritis yang paling berpengaruh terhadap durasi proyek, menghitung waktu penyelesaian yang optimal menggunakan metode Critical Path Method atau CPM, menganalisis pengaruh ketidakpastian durasi aktivitas dengan metode program Evaluation and Review Technique atau PERT, serta mengetahui probabilitas keberhasilan proyek agar dapat diselesaikan tepat waktu sesuai target yang telah ditetapkan. Adapun tujuan penelitiannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penjadwalan proyek pemasangan komponen kelistrikan yang dikerjakan oleh PT Reka Indo Global Jasa menggunakan metode Critical Path Method atau CPM dan program Evaluation and Review Technique atau PERT. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi proyek, menentukan lintasan kritis yang paling berpengaruh terhadap durasi penyelesaian, menghitung waktu penyelesaian proyek yang paling efisien, mengevaluasi ketidakpastian durasi setiap aktivitas, serta menghitung probabilitas keberhasilan penyelesaian proyek agar dapat selesai tepat waktu sesuai target yang telah ditetapkan. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu hasil analisis CPM atau kondisi normal. Pada kondisi normal, kami menerapkan Critical Path Method atau yang biasa kita sebut CPM untuk mengidentifikasikan urutan aktivitas penentu proyek. Setelah dilakukan perhitungan jaringan kerja, didapatkan total durasi pengerjaan sebesar 44 hari. Angka ini merupakan hasil akumulasi dari seluruh durasi aktivitas yang berada di jalur kritis atau jalur merah tersebut. Jalur ini merupakan prioritas utama karena setiap aktivitas memiliki total float 0, yang artinya tidak ada toleransi keterlambatan sedikit pun. Selanjutnya yaitu hasil analisis crashing project atau percepatan.
Untuk mengoptimalkan durasi, kami melakukan metode crashing dengan menambah alokasi tenaga kerja pada aktivitas di lintasan kritis. Hasilnya, total durasi proyek berhasil kami pangkas menjadi 40 hari. Setelah dilakukan akumulasi durasi baru pada jalur kritis tersebut, pemangkasan ini juga menyebabkan penggeseran jalur kritis di bagian tengah diagram, di mana aktivitas K dan Q menjadi penentu aliran proyek. Secara keseluruhan, metode ini terbukti mampu meningkatkan efisiensi waktu sebesar 4 hari tanpa mengabaikan ketergantungan antar aktivitas yang ada. Baik, saya akan melanjutkan materi yang akan saya sampaikan, yaitu mengenai PERT atau Program Evaluation and Review Technique. Di metode PERT ini, kita tidak asal menebak durasi proyek secara mentah-mentah. Kita pakai pendekatan statistik dengan membagi waktu proyek pengerjaan ke dalam 3 skenario utama. Yang pertama ada optimis atau A. Estimasi durasi tersingkat apabila pengerjaan proyek berjalan sangat lancar tanpa kendala. Jadi ini adalah estimasi waktu yang paling cepat. Kedua, paling mungkin atau M. Durasi paling realistis dan memiliki probabilitas tertinggi dalam kondisi normal. Jadi ini estimasi paling realistis, ini adalah durasi yang paling sering terjadi di lapangan. Kemudian pesimis atau B. Estimasi durasi terlama apabila proyek menghadapi hambatan atau kendala tak terduga. Jadi, ini estimasi waktu paling lama yang mungkin terjadi. Dengan membagi jadi 3 sudut pandang ini, kita punya landasan yang kuat untuk memperhitungkan risiko ke depannya. Selanjutnya, formulasi statistik PERT. Lalu, dari 3 skenario tadi, bagaimana kita menentukan durasi final yang akan kita pakai, yaitu dengan menggunakan formulasi statistik PERT. Dengan yang pertama itu, waktu yang diharapkan atau dengan rumus TE sama dengan A ditambah 4M ditambah B per 6. Menghitung rata-rata bobot estimasi waktu dengan memberikan beban prioritas yang lebih besar pada skenario paling mungkin atau M. Di sini kita mencari nilai rata-rata, tetapi kita kasih beban atau bobot paling besar atau yaitu dikali 4 pada skenario paling mungkin atau M. Untuk angka estimasinya tetap realistis dan tidak berat sebelah ke arah terlalu optimis atau terlalu pesimis. Yang kedua ada deviasi standar atau S dengan rumusnya S sama dengan B dikurang A per 6. Mengukur tingkat variansi, dispersi, serta ketidakpastian total dari durasi pengerjaan proyek secara statistik. Ini dipakai untuk mengukur seberapa besar tingkat ketidakpastian atau variasi dari durasi pengerjaan kita nanti secara statistik. Kemudian, analisis peluang penyelesaian atau analisis angka, yaitu skenario durasi 40 hari, memiliki peluang penyelesaian yang sangat tinggi dan aman untuk target standar penyelesaian proyek. Jadi, kita menargetkan proyek selesai dalam 40 hari, peluang keberhasilannya itu sudah sangat tinggi, yaitu 92,7%. Ini sudah kategori aman sekali. Kemudian, skenario durasi 44 hari, memberikan margin keamanan ekstra 4 hari, meminimalkan resiko keterlambatan proyek secara signifikan, tetapi kita bisa naikkan target ke 44 hari atau ditambah 4 hari, peluang keberhasilannya naik menjadi 95,3%. Alasan keputusannya, dengan menambah waktu 4 hari, kita bisa menaikkan kepastian penyelesaian proyek sebesar 2,6% dan meminimalkan risiko terlambat secara signifikan. Jadi, keputusan mau pakai durasi yang mana benar-benar tergantung seberapa berani manajemen dalam mengambil risiko keterlambatannya. Selanjutnya, ada parameter dan visualisasi penjadwalan proyek. Setelah kita tahu durasi setiap aktivitas, kita perlu mengaturnya dalam jadwal proyek untuk tahu seberapa fleksibel jadwal kita. Ada 5 parameter penting yang wajib kita pahami. Yang pertama ada waktu mulai tercepat atau ES, yaitu batas paling awal aktivitas dapat dieksekusi setelah semua tugas pendahulu atau predesesor terpenuhi. Yang kedua ada waktu selesai tercepat atau EF, yaitu
waktu tercepat penyelesaian aktivitas yang dihitung dari penjumlahan ES dengan estimasi durasi kerja. Yang ketiga, waktu mulai terlambat atau LS, yaitu batas waktu paling lambat aktivitas harus dimulai agar tidak menggeser tanggal penyelesaian akhir proyek. Kemudian yang keempat, waktu selesai terlambat atau LF, yaitu batas maksimum penyelesaian suatu kegiatan tanpa mengganggu stabilitas jadwal keseluruhan proyek. Dan yang kelima, waktu tenggang nilai fleksibilitas pada aktivitas non-kritis yang memungkinkan adanya penundaan pengerjaan tanpa mengacaukan jalur utama dan target selesai proyek secara makro. Yaitu float ini adalah napas atau fleksibilitas waktu kita, khususnya tuh untuk tugas-tugas yang tidak kritis. Kita punya waktu longgar. Jadi kalau tugas ini sedikit telat dikerjakan sedikit pun, maka selama masih dalam batas float, itu sama sekali tidak akan mengacaukan target secara keseluruhan. Jadi dengan memahami kelima poin ini, kita bisa tahu aktivitas mana yang kritis atau tidak boleh telat sama sekali, dan yang mana aktivitas yang santai atau punya fleksibilitas jadwal. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya mengenai metode PERT atau Program Evaluation and Review Technique, formulasi statistik PERT, dan parameter dan visualisasi penjadwalan proyek. Selanjutnya kita masuk ke bagian penguraian lingkup kerja via WBS atau Work Breakdown Structure, yaitu memecahkan lingkungan lingkup konteks instansi kelistrikan kereta menjadi 25 aktivitas dengan rentang durasi pengerjaan 1 hingga 6 hari. Ada aktivitas durasi terlama yaitu 6 hari, aktivitas E atau harness K-link, dan aktivitas H atau panel TGMS memakan durasi paling lama dikarenakan kerumitan ekstra jalur kabel interior plafon secara rumit integrasi sistem pemantauan. Selanjutnya ada fungsi deteksi hambatan, yaitu visualisasi berkala menjadi mandor lapangan dan tim pengawas PT Reka belum berjasa mendeteksi deviasi keterlambatan secara cepat dan intuitif. Intinya, pengerjaan intensi kelistrikan kereta yang rumit berhasil kita pecahkan menjadi 25 bagian kecil agar lebih mudah dikontrol. Nah, kenapa aktivitas E dan H memakan waktu paling lama? Karena jalur kabel di plafon dan integrasi sistem pemantauan memiliki tingkat kerumitan yang ekstra. Oleh karena itu, kita butuh visualisasi berkala sebagai fungsi deteksi hambatan agar setiap keterlambatan di lapangan bisa langsung diantisipasi oleh pengawas. Nah, selanjutnya kita masuk ke Gantt chart. Ada 3 fase utama. Yang pertama ada hari 1 sampai 10, yaitu fase struktur dan jalur. Fokus pengerjaan pada struktur dasar kendaraan mencakup area kemudi atau drive tracks, bagian bawah, underframe, kabin, dan persiapan kabel interior plafon. Yang ketiga ada hari ke-11 sampai 25, yaitu fase panel kontrol. Tahap intensif perakitan dan instansi panel. Kendali utama meliputi panel OBC, OGMS, dan TCMS, serta rangkaian switch panel nomor 1 hingga 7 secara paralel. Yang ketiga ada hari 26 sampai 40, yaitu fase akhir dan finishing. Tahap akhir yang mencakup pemasangan layar indikator monitor, komponen eksterior, sistem informasi penumpang atau PIDS, dan akhir instansi kotak baterai cadangan. Secara teknis, waktu proyek ini dibagi menjadi 3 tahapan logis. Secara teknis, manajemen waktu proyek ini dibagi menjadi 3 tahapan logis. Poin kuncinya pada fase kedua, yaitu hari ke-11 sampai 25, di mana perakitan panel kendali dilakukan secara paralel atau bersamaan. Strategi paralel ini sengaja diterapkan untuk memangkas waktu pengerjaan, sehingga seluruh rangkaian proyek
bisa selesai tepat waktu di hari ke-40 pada fase finishing. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan dan saran. Yang pertama ada optimalisasi durasi dan jalur kritis atau CPM. Penelitian ini membuktikan bahwa durasi paling efisien untuk instansi kelistrikan adalah 40 hari kerja yang dihitung menjadi metode Critical Path Method atau CPM menjadi ketepatan waktu distribusi unit kerja. Yang kedua adalah validitas akurasi dan optimalitas atau PERT. Jadi mode PERT rencana jadwal memiliki tingkat kepercayaan sangat tinggi dengan profitabilitas keberhasilan 92,7% menunjukkan perencanaan yang matang dalam mengantisipasi deviasi di lapangan. Yang ketiga ada efisiensi tata kelola atau WBS dan GANTT, yaitu kompleksitas 25 aktivitas kerja berhasil disederhanakan menjadi work break structure atau WBS menjadi 4 area kerja utama yang dipantau secara visual menjadi Gantt chart harian. Yang keempat ada rekomendasi strategis dan digitalisasi. Kunci keberhasilan masa depan terletak pada penggunaan perangkat lunak jadwalan digital, pengawasan ketat pada transisi area kerja, serta peningkatan kompetisi SDM mengenai metode CPM dan FORCE. Kesimpulan besarnya, kombinasi metode CPM dan FORCE ini membuktikan bahwa perencanaan kita sangat matang, dibuktikan dengan angka kepastian keberhasilan yang sangat tinggi yaitu 92,7%. Agar efisiensi seperti ini terus dipertahankan pada proyek berikutnya, perusahaan disarankan untuk memulai beralih ke digitalisasi sistem penjadwalan. Baik, mungkin itu saja penyampaian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.